Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Konflik kelas B, Bapak Bayu Priambodo. Perkenalkan, nama saya Septian Agung Putra Kusuma dengan NPM 23410101117. Di sini saya akan menjawab soal ETS yang telah diberikan oleh Pak Bayu untuk mata kuliah Manajemen Konflik. Untuk yang pertama, yaitu tentang bagaimana paradoks dari konflik itu sendiri. Di sini paradoks yang saya pahami bahwa paradoks adalah situasi ataupun asumsi yang terdiri dari dua benturan, yaitu hasil yang baik ataupun hasil yang buruk. Di sini konflik merupakan paradoks, yaitu hasil dari yang baik dan hasil yang buruk. Hasil yang buruk dihasilkan bahwa kita selalu berpikiran bahwa konflik merupakan hal-hal yang bersifat berupa masalah yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Nah, di sini konflik memiliki dua artian. Dalam hal yang baik, konflik berarti bahwa terdapat inovasi yang dapat dikembangkan dalam sebuah organisasi, dan konflik ini diperlukan untuk perkembangan inovasi tersebut agar pekerjaan terjadi produktif dan dikerjakan secara optimal oleh organisasi. Namun di balik positifnya juga terdapat negatif yang telah disebutkan tadi, bahwa konflik merupakan masalah yang ditimbulkan dalam organisasi yang disebabkan dari kepentingan yang dimiliki oleh individu di dalam organisasi yang berbeda. Namun di dalam organisasi, konflik sangat diperlukan untuk pengembangan inovasi dan kemajuan dari produktivitas organisasi. Yang kedua adalah tentang bagaimana kurva dari konflik. Yang pertama yaitu yang dari bawah, di mana kondisi dari organisasi yaitu masih aman-aman saja. Namun tidak ada konflik, sehingga di dalam organisasi tidak ada kinerja yang optimal, tidak adanya inovasi dari para pekerja ataupun dari para anggota organisasi, dan juga berjalannya organisasi itu aja. Yang kedua, konflik mulai meningkat, di mana di tengah-tengah itu organisasi menjadi optimal, di mana masih banyak anggota organisasi yang bersaing untuk menjelaskan inovasinya untuk kemajuan organisasi sehingga mencapai produktivitas dari organisasi, sehingga organisasi tersebut menjadi fungsional dan dapat mengerjakan kegiatan organisasi dengan baik. Yang terakhir yaitu konflik menjadi kacau, yaitu turun ke bawah lagi dan organisasi menjadi disfungsional, di mana konflik terlalu besar yang disebabkan oleh inovasi yang terlalu tinggi, namun tidak ada komunikasi yang baik antara pegawai-pegawai di dalam organisasi, sehingga menyebabkan kekacauan di dalam organisasi. Nah, sehingga di sini diperlukan adanya peran dari pemimpin yang menjawab soal di nomor 3, yaitu intervensi dari pemimpin. Pemimpin memiliki tugas untuk mengatur alur konflik ataupun suhu dari konflik di dalam organisasi. Jika konflik terlalu rendah yang berada di kurva aman, maka pemimpin harus memberikan inovasi ataupun pemantik inovasi seperti membuka ruang diskusi dan juga membuka ruang kritik bagi pegawai-pegawainya untuk memberikan masukan kepada organisasi, sehingga anggota organisasi memberikan saran dan juga inovasinya di dalam organisasi yang membuat organisasi dapat berjalan menjadi optimal dan kegiatan menjadi produktif. Namun sebaliknya, jika konflik di dalam organisasi terasa terlalu tinggi dan mencapai kekacauan, maka pemimpin berhak untuk melakukan mitigasi ataupun negosiasi dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menjaga suhu konflik di dalam organisasi menjadi optimal kembali. Mungkin dapat diadakan negosiasi ataupun kolaborasi dari pihak-pihak yang konflik untuk ditengahi, sehingga dapat menemukan titik temu untuk menjalankan produktivitas organisasi dengan lebih baik. Selanjutnya nomor 4 yaitu yang menjawab tentang bagaimana resolusi matriks konflik. Yang pertama yaitu menghindar atau avoidance, di mana dari pihak-pihak di dalam organisasi memilih untuk menghindar dari adanya konflik. Contohnya adalah jika terdapat konflik di dalam organisasi, maka salah satu pegawai ataupun beberapa pegawai memilih untuk tidak tahu bahwa di dalamnya ada konflik kecil. Mereka memilih untuk mencari aman namanya sendiri ataupun menghindar dari konflik tersebut, sehingga jika dibiarkan konflik tersebut akan dapat menjadi semakin besar. Yang kedua yaitu bersaing, di mana terdapat win-lose solution di antara dari pihak-pihak yang berkonflik.
dikarenakan bersaing, maka salah satu pihak akan dipilih untuk digunakan inovasinya dan salah satunya tidak digunakan inovasinya. Contohnya yaitu jika terdapat dua anggota yang memiliki inovasi yang berbeda dan digunakan inovasi di dalam organisasi hanyalah salah satunya. Yang ketiga yaitu kolaboratif, di mana di sini terdapat win-win solution dari pihak-pihak yang berkonflik. Dua belah pihak ini memiliki sama-sama inovasi dan diambil jalur tengahnya karena untuk mendapatkan inovasi yang sama-sama menguntungkan dari kedua belah pihak tersebut. Yang ketiga yang selanjutnya yaitu kerjasama, di mana kerjasama ini bisa jadi jika di dalam organisasi salah satu pegawai lebih mengikuti dari salah satu temannya untuk di dalam inovasinya, sehingga dia tidak merasa keberatan ataupun bagaimana dan mengikuti rekannya di dalam organisasi tersebut untuk bekerja sama dalam mencapai inovasi di dalam organisasi, sehingga mencapai produktivitas kinerja organisasi. Yang terakhir yaitu kompromistik, di mana dari pihak-pihak yang berkonflik berkompromi untuk memilih jalur tengah dan mengambil jalur untuk kelancaran dan optimalisasi dari kinerja organisasi. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.